Semua orang tentu ingin hidup sehat dan berumur panjang. Karena itu macam-macam cara orang untuk bisa bertahan hidup lebih lama. Kali ini kita akan berbicara mengenai usia. Topiknya adalah biar tua tetap eksis. Kita langsung aja panggil tamu kita yang pertama, Sidarto Danusubroto. Pak Sidarto, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikendi. Terima kasih. Silakan duduk. Pak Sidarto, Anda lahir tahun berapa? 11 Juni 36. Tahun 36? Ya. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia? Ya. Jadi tahun ini Anda masuk usia 80? 4 bulan lagi. 4 bulan lagi 80 tahun. Anda lahir di mana sih? Pandeglang. Pandeglang. Pandeglang itu di mana? Banten. Oh, Banten. Hanya ngecek aja. Anda masih bekerja atau sudah pensiun? Sampai hari ini masih bekerja. Apa pekerjaan Anda? Anggota One Team Press. One Team Press. Ya. Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden. Dan Penasihat Presiden. Zaman Orde Lama, Ya. kebetulan saya membaca buku-buku Anda. Zaman Orde Lama Anda dekat sekali dengan Bung Karno. Ya. Kenapa Anda dekat dengan Bung Karno? Saya ajudan beliau. Ajudan? Ya. Ajudan yang keberapa? Ajudan yang penghabisan. Penghabisan itu kata lainnya terakhir. Ya, ya. Bukan habis-habisan. Baik. 3 bulan di istana. Ya. Setahun mendampingi di tahanan. Oke. Jadi itu detik-detik terakhir kalau nggak salah ya. Tahun berapa itu ya? Tahun 67-68. Pada saat dimana Bung Karno dilucuti, ya? Ya, sebagai presiden. Pasca Super Semar. Karena ajudan pra Super Semar semua ditahan. Tinggal Anda? Ya, yang masuk waktu itu saya dan Pak Noli dari Angkatan Darat. Cokro Pranolo? Ya. Jadi menarik ya, Anda tahu persis saat-saat di mana Bung Karno mulai dikucilkan, Ya. saat di mana banyak misteri yang katanya belum terkuak. Ya. Apakah Bung Karno diracun, Bung Karno hanya dilayani oleh dokter hewan, akses terhadap kehidupan ditutup dan macam-macam. Dan Anda adalah saksi sejarah. Ya. Tapi sebelum ke sana, karena saya sebelum tanya aktivitas Anda lebih lanjut, saya ingin tahu juga perjalanan hidup Anda sebelum ini, yaitu sebagai ajudan. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Seringkali kita jumpai, usia seringkali dijadikan alasan untuk mengurangi kegiatan. Namun tidak bagi Majen Polisi Purnawirawan Sidarto Danusubroto yang tetap aktif di usia lanjut. Sidarto Danusubroto adalah tokoh politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Mantan ajudan Bung Karno ini tetap menjalankan kegiatannya di usia yang menjelang 80 tahun. Sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto setiap hari mengikuti rapat di Istana Negara. Namun Sidarto tidak lupa berolahraga yang menjadi kebiasaannya sejak kecil. Untuk menjaga kebugaran tubuhnya, setiap pagi Sidarto melakukan olahraga berenang. Sidarto bahkan tidak mengurangi aktivitasnya dengan alasan usia. Saya percaya saja bahwa kalau sudah capek pun ya Bapak mestinya ya istirahat kan, gitu aja. Kalau saya bersyukur aja, sudah sepuh tapi masih tetap bisa berkarya, diberi kepercayaan sampai sekarang. Ya saya senang, bersyukur aja gitu. Karena dengan begitu dia sehat. Menurut mantan Ketua MPR periode 2013 hingga 2014 ini, untuk menjaga kebugaran tubuhnya, bukan hanya olahraga yang dilakukan, harus ada keseimbangan antara kekuatan spiritual, kekuatan fisik, dan kekayaan intelektual. Salah satu tipsnya adalah tetap berkarya. Ya, sebelum
saya menggali kegiatan Anda yang sekarang, Pak Sidarto, saya masih penasaran soal ajudan Bung Karno ini. Waktu Anda jadi ajudan Bung Karno, Anda umur berapa? 31-an. 31. Pada saat Anda ditunjuk menjadi ajudan, kondisi Bung Karno seperti apa yang Anda lihat? Wah, masih gagah di istana beliau. Masih di istana? Beliau presiden de facto sudah pasca persebar sudah di tangan Pak Harto, tapi di jure masih Bung Karno gitu. Jadi waktu itu masih tinggal di istana? Ya. Tapi saya dengar ada satu saat di mana pulang dari makan sate, kemudian Bung Karno tidak bisa masuk ke istana kembali. Ya, itu saya kebetulan non cuti, saya ngeterbuan makan sate di Priok. Lalu waktu kembali ada perwira CPM yang mengatakan bahwa Bung Karno tidak boleh masuk istana lagi. Padahal saat itu habis makan sate bersama Anda? Ya. Anda ajudan? Ya. Makan sate juga nggak? Ya. Oh iya. Ya, kasihan sampai diajak makan sate. Beliau selalu, ya, hobi beliau makan ya, di sate di mana, kadang-kadang di warung itu Mas. Padahal dia presiden waktu itu. Ya, nonaktif ya. Nonaktif. Waktu itu sudah. Baik. De facto sudah di tangan Pak Harto. Iya. Menarik karena ada banyak cerita ketika Bung Karno tidak boleh lagi kembali ke istana. Bung Karno kemudian memilih ke Wisma Yaso. 6 bulan pertama beliau tahanan kota. Beliau masih Wirabiri Jakarta Bogor. Okay. Lalu 6 bulan berikutnya saya on duty, beliau sudah tahanan rumah. Tahanan rumah bukan kota. Tahanan rumah. Ya. Di Wisma Yaso itu. Ya. Baik, banyak cerita di sini karena bahkan Bung Karno katanya sampai nggak punya uang sama sekali, hutang sama pembantu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita rehat dulu, ikuti terus Kick Andy. Saya tidak bisa kemana-mana, saya tidak bisa ketemu keluarga, saya lama-lama akan meninggal. Tapi catat toh ya, jiwa, ide, semangat, ideologi saya tidak akan mati, tidak bisa dibunuh. Pak Sidarto, masih sedikit mengenai Bung Karno, karena ini Anda adalah saksi sejarah ya. Nah, pada saat di Wisma Yaso, ada yang mengatakan bahwa Bung Karno bahkan tidak punya uang sama sekali. Betul. Dia terpaksa meminjam dan meminta Anda untuk meminjam kepada pembantu rumah tangga di Wisma Yaso. Itu benar atau isu saja? Betul. Betul. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ya karena selama di istana semua financing itu diatur oleh Seknek ya. Begitu beliau tidak bisa kembali dan harus ke Wisma Yaso, beliau hanya berpakaian apa adanya waktu itu. Sejak itu hubungan yang saya terhadap betul-betul terputus, cut off ya. Ya seorang Soekarno yang selama ini semua keperluan yang dicukupi oleh Seknek, diatur oleh Seknek. Jadi begitu mendadak harus ke Wisma Yaso, ya beliau tidak pegang apa-apa sama sekali. Tidak ada kesempatan untuk mengambil barang atau apa. Jadi satu hari beliau menyatakan bahwa, "Tok, kamu bisa carikan uang untuk saya enggak?" Ya, saya tahu kenalan beliau banyak tokoh-tokoh yang 3 bulan pertama di istana itu masih datang-datang begitu. Tidak banyak tapi datang. Saya sudah sebut namanya, orang-orang berada. Tapi kalau saya datangi menghindar ya, karena situasi politik waktu itu. Jadi Anda diminta Bung Karno untuk cari uang? Ya betul. Terus untuk pegangan. Beliau kan ada perawat datang, ada tukang kebun yang suka membantu yang masak, kasih tip gitu. Terus Anda cari uangnya bagaimana? Ada beberapa teman Bung Karno yang pada hari-hari terakhir Soekarno waktu di Istana Negara itu masih menghadap ya. Tapi makin sedikit. Nah itu beliau saya datangi dan umumnya menghindar. Saya lapor pada Bung Karno, "Pak, maaf kalau saya tidak berhasil. Coba
kamu datangi Tukimin. Siapa Tukimin? Bekas, ia pegawai rumah tangga begitu. Saya tidak tahu, tapi kepercayaan beliau dan saya datang pada Pak Tukimin. Orangnya sederhana sekali, tapi waktu saya sampaikan bahwa Bapak sekarang di Wisma Yesu dan beliau tidak pegang apa-apa, tidak ada hubungan lagi dengan Seknek, beliau minta sedikit dana, Pak Tukimin kasih uang. Sampai harus meminjam ya? Ya, tapi saya tidak berani bawa masuk ke Wisma Yesu. Karena? Ya, saya digeledah nanti. Diperiksa? Ya. Terus bagaimana menyelundupkan uang itu? Saya minta tolong Mbak Mega. Megawati Soekarno Putri? Ya, oleh beliau dimasukkan di kaleng kongguan. Kaleng biskuit? Ya, ditumbukkan di bawah biskuit itu. Disisipkan di bawah biskuit? Ya. Lolos? Ya, karena yang bawa putrinya yang masa diperiksa. Oh, oke. Kalau sudahnya diperiksa kan. Itu pengalaman Anda ya? Ya. Nah, pengalaman lain yang berkesan apa ya? Saya dengar Anda diberi juga satu buku biografi Bung Karno yang ditulis oleh C.B. Adams. Ya, betul. Itu satu-satunya ya pemberian Bung Karno saat ditahan yang saya simpan sampai sekarang. Bukan bukunya saja yang penting, tapi ada kata-kata yang ditorehkan Bung Karno atau Ya. disampaikan ke Ya. Anda. Bunyinya seperti apa? Untuk Saudara Sidarto, beliau kutip Freiligaard ya, mantot dan Geist nicht, bahasa Jerman. Ya. Artinya? Jiwa, ide, semangat, ideologi tidak bisa dibunuh. Soekarno 10 Desember 67. Beliau bercerita waktu itu, Darto, saya sekarang ditahan, saya tidak bisa kemana-mana, saya tidak bisa ketemu keluarga, saya lama-lama akan meninggal, tapi catat toh ya, jiwa, ide, semangat, ideologi saya tidak akan mati, tidak bisa dibunuh. Baik. Mengapa saya tanya pengalaman hidup Anda bersama Bung Karno? Karena selain itu penting untuk diketahui, sebenarnya saya hanya ngetes apakah daya ingat Anda masih cukup tajam. Karena usia 80 banyak orang sudah pikun. Ya, Jadi Anda tidak pikun ternyata ya. mudah-mudahan. Kalau boleh tahu juga, waktu kecil cita-cita Anda apa ya? Jadi kalau Bang Hadi tanya cita-cita saya apa, saya waktu itu tidak berani punya cita-cita saya ini. Karena? Ya karena kondisi keuangan dari keluarga. Kok kemudian masuk sekolah tinggi ilmu kepolisian? Itu ya karena ada beasiswa tadi itu. Oh, jadi yang penting ada beasiswa Anda masuk Ya. aja ya? Nggak peduli itu apa ya? Nah, mula-mula saya lulus SMA, saya masuk Fakultas Ekonomi UI, dapat beasiswa Rp125. Tapi untuk kos di Jakarta 150. Jadi saya masih nombok kan. Nah, Terus? lalu kebetulan ada iklan di koran, diterima Taruna PTIK, beasiswanya 550 dan di asrama. Waduh, ini. Pengejar beasiswa mulai tergoda. Iya, mulai dari SPA, beasiswa, ini. Anda pindah? Ya saya bukan pindah, yang daftar 2.000 orang, Terus? yang diambil cuma 50 orang. Anda salah satunya? Ya itu untung aja, beruntung aja saya ini. Bukan karena pinter ya? Enggak, saya enggak. Terima kasih atas pengakuan Anda. Lalu kalau ada cerita Anda makan jangkrik, makan laron, makan belalang karena harga telur mahal itu Iya, kapan? itu waktu di SMP Jogja, ya, SMP 1 Terbantaman. Ya, saya ini waktu itu untuk beli telur itu tidak mudah ya, mahal. Ya, jadi kita kalau makan telur itu diperapat atau diperenam. Oh, dibagi 6? 6. Satu telur? Iya, jadi tipis sekali itu ya. Jadi ayah saya, ibu saya ini karena beliau ya tahu tahu gizi apa tahu ya. Bilang sama saya, Darto, kalau kamu pulang sekolah cari serangga. Apa Pak? Gangsir, bukan jangkrik ya, gangsir. Gangsir. Belalang, entung,
Entong itu apa itu? Tong itu yang mau jadi kupu-kupu itu. Oh, kepompong. Yang di kepompong, yang di pohon-pohon itu. Iya, iya, entung. Jadi saya kalau pulang sekolah SMP itu saya di ladang-ladang orang itu ceker-ceker itu. Yang gebur-gebur itu pasti ada gangsirnya itu. Terus diapain? Saya bakar, saya makan. Kenapa itu? Oh, gizinya tinggi. Oh, apakah karena makanan itu Anda seperti Ya sekarang mungkin, sehat? mungkin sekali. Mungkin. Nah, Baik. Sebelum lebih lanjut, menarik karena di usia 80 Anda masih kelihatan sangat sehat, kemudian aktif ya. Bahkan dipercaya menjadi Dewan Pertimbangan dan Penasehat Presiden. Satu jabatan yang prestisius tapi membutuhkan kemampuan ya untuk memberikan nasihat kepada orang pertama di negeri ini. ya. Tapi sebelum sampai di sana, yang menarik adalah tingkat harapan hidup. Makin lama itu makin tinggi ya. Kalau dulu kita 55 tahun aja disuruh pensiun, sekarang bahkan tingkat harapan hidup di Indonesia itu bisa sampai 68 tahun. Ya. Rata-rata. Di dunia bisa sampai 78 tahun. Dan bahkan diprediksi tahun 2050 nanti tingkat harapan hidup orang di negara-negara berkembang itu bisa sampai 83 tahun. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia itu bisa mencapai 78 tahun. Atau 73, 78. Nah, sekarang negara mana yang tingkat harapan hidupnya itu paling tinggi di dunia? Coba kita lihat grafik berikut ini. Iya, ternyata orang Monaco. Ya. Jadi untuk prianya bisa sampai 85,77. Perempuan lebih hebat sampai 93,84. Ini 10 besar ya, Monaco, Macau, San Marino, Andorra, Jepang, Singapura, Hong Kong, Australia, Kanada, dan seterusnya. Indonesia di posisi berapa? Ada yang tahu? Mari kita lihat. Di posisi 108. Ya, di bawah Suriah, Iran, Filipina, Indonesia 108. Nah, negara yang paling rendah tingkat harapan hidupnya, mari kita lihat di dunia ini ya. Ini versi PBB. Nah, ini dia negara-negara yang paling akhir. Jadi lumayan lah, dari 191 negara, kita di posisi 108. Jadi tingkat harapan hidup kita lumayan tinggi. Sebelum kita lanjutkan, pertanyaannya, kalau kita memasuki usia senja, persoalan apa saja yang akan muncul? Baik secara fisik maupun secara psikologis. Kita akan lanjutkan, terus ikuti Ki Candy. Saya dengar Ibu Megawati Soekarno Putri kalau panggil Anda Opa. Saya dengar Ibu Megawati Soekarno Putri kalau panggil Anda Opa. Dulu waktu di istana Om. Waktu di istana Om? Om Sidarto, ya. Oke, waktu dulu ya, sebagai waktu, ajudan? Ya, waktu di partai di-upgrade saya. Oh, dipanggil? Opa. Oh, di-upgrade ya? Di-upgrade, ya. Iya. Naik pangkat. Kenapa dipanggil Opa? Ya, makin tua. Dulu waktu di istana kelihatan muda, waktu ketemu lagi waktu di DPR, beliau ketua umum partai kan. Om saya sekarang sudah jadi Opa sekarang. Nah, gitu lah. Anda nggak ada masalah dipanggil Opa? Apa-apa, cucunya banyak memang ini. Oh iya. Cucunya banyak? Ya. Berapa cucunya sekarang? 12. 12? Ya. Jadi anak Anda berapa? 5. Kemudian cucu? 12. Udah punya cicit? 2. Keluarga ada ikut sini? Ada 16. Wah, bolehkah keluarga berdiri? Ya. Kita lihat keluarga Sidarto Danus Subroto. Iya. Luar biasa. Makasih. Berarti cucu-cucu juga hadir di sini ya. Baik, Opa, kita lanjutkan.
Pakai lupa juga ya. Pakai lupa juga. nggak apa-apa. Ketularan kita. Anda aktif sebagai anggota Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden. Sekarang, Tugasnya apa aja sih itu? dulu bulan-bulan pertama 2 minggu sekali kita memberikan ya diskusi dengan beliau ya. Oke. Baik yang beliau sukai atau tidak kita harus keluarkan semua. Jadi Anda masuk kerja jam berapa? Jam 10 Pulang jam berapa? malam saya. Jam 4 pulang kan, Iya. tapi selalu ada yang nyekat-nyekat itu di mana. Nanti ketemu di sini ya gitu. Oke. Jadi sampai di rumah jam berapa itu? Ya pokoknya Oma sudah tidur, saya baru sampai rumah. Saya curiga Anda tunggu Omar tidur orang Anda pulang. Baru-baru ini Anda juga dilantik ya sebagai Dewan Kehormatan ISMI, Ya. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, Di usia 80 tahun. ya. Apa ini nggak terlalu berat buat Anda? Iya, saya terima, saya syukuri aja ya bahwa ini adalah ridho Allah ya. Bahwa sekarang ISMI sebagai satu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia membuka pintu bagi lintas partai politik itu satu sikap yang bijaksana. Jadi Anda tidak menolak ya? Enggak. Tidak menjadi beban buat Anda? Enggak. Kemarin dilantik. Ya, sekarang saya mau lihat dari sudut lain yaitu kesehatan. Di sini ada Profesor Siti Setiati, ya, seorang konsultan geriatrik. Kita tahu bahwa ada orang yang umur 60 tahun saja sudah kelihatan tua, lelah, pikun, ya. Tapi ada orang umur 80 tahun masih sehat, segar, dan produktif. Apa yang membuat orang bisa terlihat seperti itu? Jadi memang aging proses itu atau proses menua itu memang dipengaruhi oleh dua hal. Apa itu? Jadi memang kita sebut ada yang disebut sebagai menua secara biologis, tapi juga ada yang menua secara kronologis. Jadi Bedanya apa itu? kalau kronologis itu berdasarkan umur KTP. Oke. Jadi secara kronologis Pak Darto mungkin 80 tahun. sudah tua ya, 80 tahun. Tetapi secara biologis tampaknya beliau masih umur 60 barangkali. Iya. Nah, kenapa ada orang yang kemudian cepat pikun dan ada orang yang lambat atau tetap sehat, tidak pikun, daya ingatnya masih tajam dan bugar? Apa masalahnya? Ya, tentu ada faktor-faktor yang sifatnya internal, Ya. tapi juga ada faktor-faktor yang sifatnya eksternal. Kalau secara internal mungkin ini memang secara genetik ada orang memang yang dilahirkan sehat sampai tua. Ya, tetapi juga ada faktor-faktor yang sifatnya eksternal. Eksternal itu artinya gaya hidup, lifestyle. Jadi kita menyebutnya sebagai hubungan antara faktor biologis, secara biologis orang tersebut memang dilahirkan sehat, secara genetik sehat, tetapi faktor-faktor lifestyle-nya barangkali yang mungkin bisa mempengaruhi kesehatan orang tersebut. Gaya hidup itu misalnya tadi olahraga yang tidak, kalau Pak Darto kan kelihatannya olahraganya sangat teratur tadi, berenang dengan rajin, jadi regular exercise, kemudian juga selalu aktif, dalam hidup itu selalu aktif, Ya. baik fisik maupun mentalnya selalu aktif, itu sangat penting. Jadi keep moving itu, selalu bergerak itu, seperti alam semesta ini kan selalu bergerak, itu memang membuat manusia itu tetap sehat. Kemudian juga secara mind juga harusnya selalu digunakan, terus belajar, tadi rajin menulis itu sesuatu hobi yang sangat baik. Dan juga faktor-faktor lain yang penting adalah mungkin gaya hidup dari segi nutrisi. Mungkin nutrisinya juga mungkin terjaga. Saya nggak tahu, mungkin jangan-jangan Pak Darto makannya tadi kan jangkrik. Maksudnya makannya tuh tidak terlalu berlebihan. Itu penting itu. Baik, di sini juga ada Ibu Yosefin Ratna, seorang psikolog. Nah, saya juga mau tahu karena banyak sekali orang-orang yang ketika memasuki masa pensiun
itu kemudian post power syndrome. Boleh tahu dalam usia-usia senja itu persoalan psikologi apa yang biasanya muncul? Ketika kita bicara tentang post power syndrome, sebetulnya itu adalah suatu tanda bahwa ada power atau ada kekuatan kendali yang diambil daripada yang bersangkutan, baik itu karena regulasi, yaitu karena mungkin aturan tentang siapa yang boleh memegang power tersebut, atau juga karena kondisi dari yang bersangkutan sehingga dianggap tidak mampu. Nah, ketika seseorang itu menganggap dirinya tidak mampu, itu lebih berat dibandingkan ketika orang lain menganggap dirinya tidak mampu. Kalau kita analogikan sebagai sebuah cerita misalnya, gajah. Ketika kita tahu kalau binatang gajah itu dianggap sebagai binatang yang punya kekuatan. Tetapi ketika gajah ini diikat, kemudian dia dikurung di sebuah dengan pagar-pagar begitu, tiba-tiba dia merasa tidak berdaya. Lama-kelamaan gajah ini bahkan merasa tidak punya kekuatan dan dia bisa lama-lama mati. Nah, konteksnya dengan usia? Konteksnya manusia adalah kalau misalnya kita itu menganggap diri kita powerless atau kita kehilangan power tersebut dan kita yakin bahwa power itu kita tidak punya lagi, maka itu adalah titik penurunan yang sangat drastis secara psikologis yang dibuat dan diyakini oleh yang bersangkutan. Dan ini nanti akan membuat ia susah kembali untuk bounce back, jadi untuk naik kembali. Jadi untuk percaya bahwa sebetulnya saya masih punya hal-hal lain yang baik dan kemampuan yang baik untuk bisa saya bagikan. Karena itu banyak orang-orang yang pada posisi post power syndrome tadi yang kemudian kehilangan gairah hidup ya. Betul. Seperti gajah tadi ya. Ya. Nah, kalau demensia, ketakutan lain ketika orang masuk pada usia senja adalah pikun. Tiba-tiba dia tidak mampu lagi mengingat siapa, apa, dan bagaimana. Nah, soal itu ada yang mengatakan karena orang itu waktu mudanya sering stres, sering dimarahin, atau sering menghadapi tekanan. Apakah ada korelasi itu dengan menuju usia senja dan kena demensia? Penelitian itu banyak sekali yang menghubungkan demensia dengan berbagai faktor. Baik itu faktor yang menjadi sebuah akibat daripada trauma di masa lalu, atau memang karena penurunan aging yang alami, jadi artinya penuaan yang alami. Itu penelitiannya banyak sekali berbagai macam. Tetapi kalau kita lihat, sebetulnya kita sendiri di sini mungkin seringkali kita juga merasa kok sudah pikun ya saya. Tiba-tiba lupa, tiba-tiba blank. Benar ini Pak Sidarto, saya ini sering lupa bahwa saya sudah menikah. Nah itu lebih bahaya itu. Betul itu. Terus? Jadi saya ingatkan ya Mas Andi ya. Iya, jadi, saya sudah menikah ya, terima kasih, terima kasih. Padahal saya tidak ingin mengingat itu. Nah, kalau kita tidak melatih pada dasarnya itu kita sebetulnya ada faktor latihan juga yang sangat dibutuhkan untuk bisa kita mempunyai kemampuan mengingat, strategi mengingat yang disarankan begitu ya, atau juga cara-cara baru untuk kita bisa melatih kemampuan ingatan kita. Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa kita cobakan di sini. Apakah betul kita semua di sini masih mempunyai daya ingat yang baik sehingga nantinya di usia senja kita semoga bukan itu penyebab kita menjadi pikun karena tidak dilatih. Coba sekarang saya tes penonton daya ingatnya ya. Pertanyaannya, Anda hafal nomor HP istri Anda atau tidak? Tidak hafal. Tidak hafal? Tidak. Karena tidak cinta atau karena pikun? Tidak. Karena saya sulit untuk mengingat nomor yang sudah di atas 8 digit. Anda hafal tanggal, bulan, dan tahun menikah? Ingat? Boleh tahu berapa? 7 Oktober 1983. Baik, terima kasih. Umur berapa, Ibu? 66. 66. Baik, pertanyaannya Ibu ingat nomor telepon rumah atau tidak? Ingat. Berapa? 585. Ya, nanti saya akan telepon-teleponan ya. Baik, lumayan.
Ya, satu lagi ada. Ibu umur berapa? 72. 72. Kalau menikah masih ingat? Berapa? 20 September 1964. Baik. Nomor handphone istri berapa? 0812 880. Tunggu dulu. Benar nggak, Bu? Baik. Nah, sekarang yang saya ingin tahu, kalau ada yang bertanya, apa yang membuat Anda bisa sehat, tetap aktif, tetap produktif? Kalau ada yang tanya, jawabannya apa? Keep exist, keep moving. Selalu eksis, selalu bergerak. Ya, berpikir, bergerak, berdoa. Itu yang Anda lakukan? Ya. Baik, terima kasih Pak Sidarto sudah hadir di acara Kikendi. Usianya menjelang 89 tahun. Tetapi perempuan ini tetap aktif. Pemikirannya masih dibutuhkan oleh perusahaannya dan aktif dalam organisasi. Siapa dia? Saya akan segera kembali. Matur nuwun. Terima kasih. Kalau Masehi, Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi. Tamu kita kali ini orang-orang yang di usia 80 tahun ke atas masih aktif, masih produktif dan mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang bermanfaat. Salah satu di antaranya sudah ada di hadapan kita, Ibu Muryati Sudipyo. Terima kasih Bu Mur sudah mau hadir di acara Kikendi. Ya. Ngomong-ngomong, umur Anda sekarang berapa? 11 windu. Kalau sewindu itu dalam bahasa Jawa diperingati windu pertama 8 tahun, windu kedua 16 tahun. Kalau windu ke 8 kali 8 64 tahun adalah windu agung. Bu, pertanyaannya sederhana, Bu. Belum apa-apa saya disuruh berhitung. Jadi intinya Ibu umur berapa sekarang? Kalau Masehi, Ibu, saya ngerti Ibu dalam usianya sekarang masih cerdas, masih tajam ingatannya, tapi saya jadi kelihatan kelemahannya, Bu. tidak Pak. Oh iya, sebelum Masehi. Kalau Masehi Lahir 5 Januari 1928. Jadi, artinya kalau dilihat umur Anda sekarang 88 tahun. ya Pak. Dalam usia 88 tahun lebih ini, Ya. Ibu masih mengajar katanya ya? Masih ada, karena itu merupakan hal yang kegiatan yang harus saya lakukan untuk membuat saya tidak pikun. Jadi Ibu ngajar apa? Saya memberikan kursus entrepreneurship, membuat orang UKM lebih pinter, lebih maju dari apa yang sudah dicapai untuk kepingin maju terus, itu adalah sifat pengusaha yang sejati. Ibu keren banget ya. Yang diajar siapa, Bu? Koperasi dan UKM, Iya. kemudian juga Kementerian Sosial, dan saya juga mendirikan suatu pendidikan entrepreneurship untuk wanita. Kemudian saya juga diminta
untuk beberapa perguruan tinggi, seminar-seminar. Masih? Masih. Tapi bukan Ibu tetap. sadar nggak Ibu Bukan usianya tetap, udah 88? bukan dosen tetap. Ya, tapi Ibu aktif mengajar. Ada semacam seminar-seminar. Ya, sulit untuk bisa diterima dengan akal sehat bahwa dalam usia 88 tahun Anda masih punya aktivitas seperti itu ya. Ya. Bahkan tetap memberikan kontribusi bagi perusahaan Anda Mustika Ratu. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan Ibu, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Setelah mencapai usia lanjut, kebanyakan orang sudah pensiun dari karir mereka dan tidak lagi banyak melakukan aktivitas. Namun semua itu tidak berlaku pada mereka. Pimpinan perusahaan kepada anak keduanya, aktivitas Muriati tidak berhenti begitu saja. Sampai saat ini, ibu 5 anak ini masih aktif dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah menjadi pembina Yayasan Putri Indonesia, pembina Yayasan Emong Lansia, dan kegiatan lainnya. Dengan serangkaian kegiatannya itu, ia berharap dapat menjadi inspirasi bagi para lansia di Indonesia untuk tetap bugar dan terus beraktivitas. Bu Mur, kalau tidak salah ingat, pernah diberitakan bahwa Anda mahasiswa doktoral tertua di Fakultas Ekonomi UI waktu itu ya? Iya. Waktu Anda masuk belajar sebagai mahasiswa untuk program doktoral, umur berapa? Saya selesai di usia 78. Sebagai doktor? Sebagai dokter. S3? Ya. Jadi saya makan waktu kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun. 3,5 tahun. Kuliah dan research. Ya. Jadi sekitar umur 75 Anda masuk ya? Iya, kira-kira begitu. Apa yang membuat Anda merasa di usia 75 tahun masih harus atau masih perlu belajar lagi? Saya pada saat itu memang keinginan saya selalu punya ingin kemajuan tersebut. Apa yang mendorong Anda? Ini kan harusnya hari Sabtu hari istirahat Anda. Saya ingin melakukan disertasi penelitian mengenai menurut buku-buku penelitian yang di luar negeri di Eropa, perusahaan keluarga itu harus hati-hati karena perusahaan keluarga itu sudah dibangun oleh pendirinya dengan susah payah, tetapi harus diteruskan juga dengan penerus yang kedua supaya tidak kalah semangatnya sehingga nanti bisa diteruskan sampai terus-menerus karena perusahaan keluarga di lain-lain negara itu hanya sampai generasi ketiga biasanya. Ya, dikatakan seperti itu dan teman perusahaan keluarga pun dikatakan menurut buku yang disebutkan 30% hanya bertahan, 70% itu 70% jadi gagal, 30% bisa tahan perusahaan keluarga, yang 5% itu yang bisa menjadi besar. Yang besar seperti ya misalnya di luar negeri ya,
Mercedes itu ya perusahaan keluarga, tapi juga kadang-kadang juga sudah pemiliknya juga berubah, jadi Benz, Mercedes Benz gitu ya. Tapi masih tetap bisa bertahan. Masih tetap bertahan terus. Saat ini apakah Anda masih menjadi penasehat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia? Masih terus. Masih? Ya. Jadi apa saja sekarang yang Anda lakukan? Mengajar? Saya mengajar, kemudian juga organisasi-organisasi wanita. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan Ibu, kita rehat dulu. Jangan kemana-mana, pastikan Anda terus mengikuti acara ini. Allah wateke wong suka nyuda prayitnaning batin. Masih kita lanjutkan Bu Muriati, karena tahun 2004 sampai 2009 Bu Mur kan terpilih menjadi anggota MPR ya. Iya. Bahkan wakil ketua. Iya. Saat itu masih ingat umur berapa? Karena saya pada saat itu masuk itu di tahun 2002. Jadi kalau 28 tahun 2002 berapa? Silakan dihitung gitu ya. Iya, itu yang paling gampang Bu. Ya. Karena saya juga nggak bisa itu mikirnya. Artinya Anda dalam usia yang relatif juga bisa dibilang tua ya, pada saat menjadi anggota MPR. Ya, saya belum merasa tua. Oh iya. Karena saya masih bisa mendaftarkan pembukaan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang pada saat itu bebas untuk umum. Iya. Dan pada saat itu saya masih bisa mendaftarkan. Tidak tahu kalau saya mendaftarkan DPD saya diterima mewakili Jakarta sebagai anggota DPD. Saya juga sekaligus tanpa saya ketahui mendaftarkan juga di UI. Ternyata diterima. Jadi di situ saya dimarahi anak-anak saya. Harus salah satu yang diterima. Apakah di UI, apakah di anggota parlemen. Tunggu, kenapa anak-anak marah? Karena akan sibuk sekali. Kan saya juga masih belum melepas Mustika Ratu, masih juga terlibat di situ. Terlibat. Terus akhirnya kemudian bagaimana? Saya bilang dua-duanya saya senang. Jadi saya menganggap saya masih bisa. Anak-anak nggak percaya ya? Ya, dia nggak percaya saya lulus ya, malah ada penerusnya kan. Karena saya sudah melakukan penelitian dan saya dengan tenang bisa meneruskan secondary regeneration. Jadi tidak ada kesulitan membagi waktu karena usia Anda sudah di atas 75 waktu itu. Iya, betul. Nah, tidak ada masalah untuk membagi waktu antara sekolah di MPR atau DPD, kemudian di perusahaan. Belum lagi aktif di organisasi. Itu kan akhir rindu, jadi end of the week gitu kan. Jadi bukan kalau kita bekerja kan Senin sampai Sabtu. Sampai Jumat. Sabtu kan tidak ada rapat-rapat. Jadi berarti bisa kuliah ya. Di sini banyak teman-teman di S3. Coba tanya. Mana teman-teman S3 boleh berdiri? Masih? Iya. Lili. Pada saat dimana Anda harus membagi waktu gitu, aktivitas di Senayan dalam sidang-sidang tetap ikut ya? Terus tidak pernah saya absen. Tidak kuliah, pernah absen. Saya kuliah juga dikatakan Profesor Renald Kasali, iya. Tidak pernah absen. Jadi betul bahwa Mustika Ratu dulu Anda rintis dari garasi? Iya, betul. Berapa karyawannya waktu itu? Karyawan 2. Karyawannya 2? 2. Kalau sekarang Mustika Ratu karyawannya udah berapa? Ya itu tentu tidak terhitung karena itu industri ya Pak. Udah ribuan. Sekarang jadi industri, jadi ribuan. Nah sekarang kita kembali ke soal kesehatan dan usia ya. Ada Profesor Siti di sini. Kembali kalau kita lihat banyak upaya yang dilakukan orang untuk bisa tetap sehat, umur panjang, macam-macam. Ada terapi lah, ada serum, anti aging lah, dan macam-macam. Nah yang perlu diwaspadai untuk upaya
menjaga agar kita bisa hidup sehat dan panjang? Apa? Karena tawaran di pasar itu begitu rupa-rupa, tapi banyak sekali yang berbahaya. Ya. Nah, kalau menurut Anda apa yang harus menjadi perhatian kita ketika kita ingin sehat dan umur panjang? Aktif, fisik, mental, dan juga sosial. Sudah dibuktikan oleh beliau berdua ini. Kedua, selalu belajar hal-hal yang baru. Jadi betul sekali tadi, sekolah itu sebetulnya salah satu cara untuk belajar hal yang baru. Tapi tidak perlu sekolah, sebetulnya juga bisa dengan mempelajari sesuatu yang keterampilan-keterampilan baru. Jadi bukan menghafal, mengulang-ulang sesuatu yang sudah kita ketahui, tapi justru mempelajari keterampilan yang baru maupun ilmu-ilmu yang baru. Itu bisa memperpanjang usia juga ya? Iya, artinya gini, tentu saling terkait ya. Dengan begitu kan otak menjadi terus digunakan. Dan happy itu penting. Jadi harus mengembangkan hobi. Apa hobinya itu dikembangkan. Karena itu mau tidak mau akan mempengaruhi nanti status imun kita. Kalau kita happy, kelola stres dengan baik, kita bisa mengelola stres dengan baik, mengembangkan hobi itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Imunitas kita akan meningkat dan kemampuan kita untuk melawan penyakit-penyakit yang datang juga menjadi lebih baik. Berkaitan dengan tawaran-tawaran untuk sehat, memperpanjang umur dengan terapi, dengan serum, macam-macam itu apa yang harus Sebetulnya sampai saat ini evidence-nya kita kan harus menggunakan segala sesuatu itu berbasis bukti ya. Artinya tawaran-tawaran seperti serum, anti-aging, hormon-hormon itu sebetulnya sampai saat ini tuh belum terbukti secara ilmiah. Jadi baru semata-mata testimoni. Kalau saya lebih menyarankan kembali ke alam tadi, aktif secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Selalu belajar hal yang baru, kurangi asupan gula dan hal-hal yang terlalu manis, tingkatkan asupan protein, banyak makan sayur dan buah, ikan laut dalam, kena sinar matahari itu penting, kira-kira 15-30 menit pada jam 9 pagi, itu baik untuk meningkatkan vitamin D, memperbaiki kekuatan tulang, tetap minum susu, asupan susu ditingkatkan, jangan merokok sama sekali, hentikan atau stop dari merokok. Yang laki-laki. Coba bisa diulang soal rokok. Merokok sama sekali tidak sehat. Merokok itu kalau kita bilang hukumnya haram sebetulnya. Harus di stop sebetulnya, karena sudah banyak bukti menunjukkan bahwa merokok itu bukan hanya menyebabkan kanker paru-paru, tetapi juga berbagai penyakit lain di dalam tubuh. Jadi hentikan merokok. Saya sarankan hentikan merokok. Baik. Ya. Terima kasih, Prof. Siti. Nah, kembali ke Bu Muriati. Bu Muriati, salah satu cara Anda untuk tetap sehat, bahagia, ya, adalah nembang. Karena selain menyenangkan hati, juga ada nilai-nilai yang Anda sampaikan melalui nembang. Nah, bolehkah hari ini Anda nembang di hadapan kami? Monggo. Jadi ini satu tembang yang disebut gendingnya Kinanti. Ini diciptakan oleh Sampean Dalem Pakubono ke-4. Nilai-nilainya apa ini? Pujangga, pelajaran hidup. Dadi yo laku nireku, cegah dahar lawan guling, lan ojo asukan sukan anganggo sawatawis. Ala wateke wong suka nyuda prayitnaning batin. Itu artinya sangat sederhana. Baik, tapi Bu Mur bukan sedang marah-marahin saya tadi kan? Baik. Bapak sudah pinter kok. Masih banyak nilai-nilai lain yang bisa kita pelajari dari Bu Muriati dalam usianya yang 88 tahun. Lalu Anda sendiri, setelah ini petik nilai-nilai yang akan disampaikan. Apa itu? Ikuti terus Ki Candy. Diam itu berbahaya.
kita jadi tidak berbuat sesuatu. Otaknya mandek, kita pikun. Terus fisik kita juga tidak aktif, tidak berfungsi lagi. Bu Mur, kita lanjutkan ya. Silakan, Pak. Tadi di video kami lihat Bu Mur sedang latihan apa? Senam, latihan olahraga. Itu latihan apa, Ibu? Itu latihan endurance. Jadi supaya jalannya itu tidak terengah-engah. Biasanya kalau kita jalan baru beberapa menit sudah terengah-engah. Dengan Jadi, latihan itu? Latihan pernafasan. Setelah pernafasan adalah melatih apa ini pernafasan kita, paru-paru kita. Kemudian kita sudah kuat, kita latihan jalan lagi sampai berapa 15 menit, 35 menit itu berapa kilo gitu, sehingga kita mau meningkatkan supaya kita bertahan kemampuan kita. Seminggu berapa kali itu, Bu? 2 kali. 2 kali. Ya, osteoporosis saya juga melakukan 2 kali. Ibu mengatakan bahwa untuk bisa sehat kita harus menjaga juga pikiran. Ya. Menjaga pikiran maksudnya apa ya? Jadi pikiran kita itu jalan terus. Artinya pemikiran kita kan kita punya keinginan. Keinginan itu juga harus seimbang. Sesuai dengan kondisi kekuatan tubuh kita. Kita keinginan mau aktif di sana sini. Tapi apakah kita diundang juga banyak kegiatan-kegiatan, kita bisa memenuhi semuanya. Jadi pikiran kita, dan kita juga harus pikirannya jalan. Mungkin ada yang belum tahu, Bu Mur, anaknya berapa? Anakku 5. Cucunya berapa? Baru 11. Cicitnya? Mau 3. Mau 3. Ya. Nah, keluarga boleh berdiri, keluarga Muriati Sudibyo. Ada satu sedang mewakili kerja sampai malam. Iya, terima Cucunya kasih. semua ada di luar negeri, masih sekolah. Sebelum kita lanjutkan, sekarang kembali ke Ibu Yosephine ya. Ya. Tidak semua orang siap menghadapi kenyataan masuk ke usia senja secara mental. Nah, boleh Anda kasih tips bagaimana kita mempersiapkan mental untuk masuk ke tahap di mana usia kita sudah merasa kurang dihargai ya, kemudian merasa tidak dibutuhkan lagi. Itu kan perasaan-perasaan yang ada. Kesepian ya, bahaya. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan mental untuk menghadapi kenyataan seperti itu? Saya mau sarankan untuk kita berpikir secara matematika sederhana. Misalnya? Matematika sederhana itu kita menggunakan tambah, kurang, bagi, sama dengan. Nah, kelemahan saya lagi nih. Nggak pakai numbers ya, tidak pakai angka nih. Jadi? Tapi apa yang bisa kita tambah ketika kita mulai berada pada usia lanjut? Masih banyak kita bisa tambah. Kita belajar dari ibu tadi, menambah pengetahuan. Kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu baru, main game. Itu juga bisa kita lakukan. Ada brain exercise, jadi exercise yang untuk otak yang sudah dipakai dan sudah dipasarkan, misalnya memakai app tertentu. Nah, itu juga sangat membantu sehingga kita juga tidak ketinggalan zaman dengan anak-anak yang lebih muda. Itu dengan kita memakai tambah. Berbagi. Tetapi kalau kita bagi apa yang sudah kita miliki, mungkin banyak orang lain yang kita tidak memiliki. Jadi kita mempunyai banyak kesempatan, jangan diambil sendiri. Kita mulai berbagi. Kemudian tanda kurang. Kita harus mengurangi apa yang tidak perlu kita lakukan. Jadi kalau kita punya banyak hal komitmen yang tadinya dari pagi sampai malam, mulailah kita kurangi, tapi tidak mengurangi kualitas. Sehingga dengan begitu kita mulai bisa memilih mana yang bisa kita kurangi dari sisi waktu, mana yang kita bisa kurangi dari sisi misalnya kalau itu nutrisi yang kurang sehat, kita kurangi. Atau kalau perlu dihentikan sama sekali yang merokok tadi seperti apa yang dikatakan oleh dokter. Kemudian yang terakhir adalah sama dengan. Sama dengan ini artinya saya menjadi pribadi
yang tidak boleh menjadi lebih kurang daripada yang sudah baik, yang sudah kita miliki. Dan itulah yang nanti akan menginspirasi orang lain, anak muda maupun mereka yang dari bidang yang berbeda, tentu saja bisa belajar dari orang lain yang menginspirasi. Dan paling penting ketika kita melakukan itu semua, kita ingat, semakin kita sering melayani, semakin kita mempunyai jiwa semangat hidup yang lebih besar. Tetapi semakin kita minta dilayani, semakin kita kurang apa skill ataupun kompetensi yang kita punyai, karena orang lain yang melayani kita justru mempunyai lebih daripada yang kita punya. Ilmu tambah kurang, bagi sama dengan. Kembali ke Ibu Muriati, kalau ada penonton yang di studio maupun di rumah yang bertanya, Bu Mur, apa rahasianya sehingga dalam usia 88 tahun Anda masih sehat, pemikirannya masih tajam, masih aktif? Apa rahasianya? Kebahagiaan hidup tadi. Jadi mengatur, kalau orang Jawa mengayu hayu ning bawono, itu kita mengatur diri kita, lingkungan kita, kemudian juga keluarga kita, terutama hubungan kerukunan keluarga, family culture. Itu Jawa harus saling asih dan asuh, saling membantu, saling mencintai, saling melayani. Yang cucunya melayani bapaknya, bapaknya melayani ibunya lagi. Jadi begitu seterusnya juga bolak-balik. Dan itu membuat bahagia, perhatian juga. Karena tanpa perhatian atau perhatian dari keluarga atau perhatian dari lingkungan, itu membuat kita sepi. Tadi yang bahaya tuh kalau merasa kesepian, tidak ada yang membutuhkan. Lingkungannya sudah tidak membutuhkan, masyarakat sudah tidak membutuhkan lagi. Jadi kita lama-lama diam itu berbahaya. Kita jadi tidak berbuat sesuatu, otaknya mandek, kita pikun, terus fisik kita juga tidak aktif, tidak berfungsi lagi. Akhirnya kita bisanya cuman jalan di rumah, tidak bisa apa-apa karena mundur. Jadi tidak maju tapi malah ada kemunduran. Nah, senang, apa yang disenangi? Banyak yang disenangi. Hobinya apa? Ya itu dilakukan. Hobi mengajar, yang ajar. Hobi nonton film, ya sudah biar nonton film. Tapi asal. Baik, Bu Mur. Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Ya. Alhamdulillah. Doa saya dan semua penonton tentu untuk Anda, ya, untuk kesehatan Anda, untuk kesuksesan Anda. Baik, di akhir acara seperti biasa, Bu Mur, saya akan bagikan buku judulnya You Can Be Happy. Cara yang terbukti dan teruji secara ilmiah untuk mengubah perasaan Anda supaya bisa awet muda, bahagia, dan tetap produktif. Maka ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhirnya, inspirasi dari dua tamu kita kali ini seharusnya membuat kita bersemangat dan panjang umur. Sampai jumpa.